Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi dan kajian di pagi ini kita akan membahas tentang hadis yang cukup panjang dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dijadikan dasar hadis oleh para ulama tentang pengetahuan kita kepada kematian-kematian yang akan menjemput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak memperpanjang muqaddimah, kita baca hadisnya baru kita ambil pelajaran dan hikmah yang terkandung dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ini. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar." Kata Bara bin Azib, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Fantahaina ilal qabri. Maka ketika kami sampai di areal kuburan, walamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Tapi ketika itu lahat belum digali, artinya jenazah belum bisa dimasukkan ke dalam liang kubur. Maka sambil menunggu lahat digali, Nabi SAW kemudian duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Wa ka'anna ala ru'usi inna tayra, seolah-olah di atas kepala kami ada burung-burung gagak. Wa fi yadihi 'udun yankuthu fil ardi. Sedangkan di tangan beliau membawa dahan yang beliau pukulkan ke tanah. Fa rafa'a ra'sahu, maka Rasul pun mengangkat kepalanya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan marrataini aw thalatha,
2 atau 3 kali terulang kalimat ista'idzu billahi min adzabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dan seorang muslim harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari azab kubur. Karena azab kubur itu sesuatu yang sangat mengerikan. Makanya dalam salat-salat kita, kalau ibu sedang salat baik wajib ataupun sunnah, maka dalam tasawuf terakhir itu kan ada syariat kita dianjurkan untuk berlindung dari 4 perkara. Salah satunya Nabi meminta kepada kita untuk berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Makanya Nabi SAW sampai mengulang 3 kali kepada para sahabat, ista'idzu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Thumma qala, kemudian Rasul katakan, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirati. Kata Nabi SAW, sungguh seorang hamba yang beriman, bila ia telah meninggalkan dunia dan hendak pergi menuju akhirat. Dan ini sebuah kepastian bahwa setiap kita pasti akan meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Tidak ada manusia yang dikekalkan di alam semesta ini. Tidak para nabi, tidak umatnya. Semua akan mengalami kematian, karena dunia ini hanya tempat persinggahan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Wahai Ibnu Umar, jadikanlah dunia ini sebagai layaknya engkau ini orang asing, ataupun bagaikan kau seorang musafir, hanya lewat singgah sebentar kemudian pergi lagi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hamba mukmin ini apabila telah berpindah dari dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basari thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsut tayyibatu irji ila maghfiratin minallahi wa ridwana. Jadi hamba yang beriman bila telah meninggalkan dunia dan pergi menuju akhirat, kata Rasul, maka akan turun rombongan para malaikat dari langit, di mana rombongan-rombongan malaikat yang datang dari langit itu memiliki wajah yang sangat putih sekali, bagaikan wajah-wajah mereka itu seperti matahari. Mereka pun membawa sebuah kafan dari kafan-kafan sorga, dan juga sebagian mereka membawa parfum dari parfum-parfum sorga, hingga mereka semua duduk di sisi orang yang hendak dicabut nyawanya itu, sehingga mereka memandang sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut
Dia mulai mendekat kepada jasad yang akan dicabut rohnya itu, kemudian duduk di sisi kepalanya, kemudian dia mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk menyambut ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kalau yang dicabut nyawanya ini adalah seorang mukmin. Orang yang ketika di masa hidupnya dia penuh dengan ketaatan kepada Allah, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematiannya diberikan kematian terbaik kepadanya, sehingga yang diutus malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawanya pun adalah malaikat-malaikat yang wajahnya seterang matahari dan wajahnya sangat putih bersih dan ucapannya sangat santun. Sehingga malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk menyambut ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian malakul maut mencabut ruhnya, apa yang terjadi? Qala, maka dikatakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqai, fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadi tarafata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanuti wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Lantas ketika ruh itu dicabut oleh malakul maut, ruh itu pun mengalir keluar seperti mengalirnya tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Lalu malaikat maut pun mengambilnya. Ketika ia telah mengambilnya, para malaikat yang lainnya tidak membiarkan tetap dalam genggaman malakul maut. Mereka pun kemudian mengambilnya dengan sekejap mata, lalu langsung mengambilnya dan meletakkan di kain kafan dari sorga, kemudian dibalurkan dengan parfum dari sorga, sehingga ruh itu baunya seperti minyak wangi yang paling harum yang ada di permukaan bumi, kata Nabi SAW. Subhanallah. Ini bagian daripada nikmat kematian, di mana Nabi SAW memperlakukan dengan sangat-sangat lembut dan sopan lewat malaikat-malaikat pencabut nyawa dari kalangan Rasulul Maut yang Allah utus kepada hamba-hambanya yang beriman saat menjelang kematiannya, di mana mereka diberikan kematian terbaik. Maka malaikat akan datang dengan lembutnya sehingga ketika mencabut nyawanya, maka ruh itu keluar seperti tetesan terakhir air yang keluar dari mulut kirbah atau mulut teko. Yang sering saya berikan analogi, Bu. Kalau ibu punya teko di rumah, penuh isinya dengan air, kemudian ibu tuangkan tuh si mulut teko itu, pasti air yang keluar itu sangat deras kan? Kenapa? Karena masih banyak isinya. Tapi kalau dalam teko itu tinggal hanya satu tetes, Bu, kemudian ibu tuangkan, maka air yang satu tetes itu akan mengalir dengan sangat pelan dan lembut, namun pasti keluar sampai berujung menggantung di mulut teko, kemudian menetes. Begitulah ruhnya seorang mukmin saat dicabut, Bu, pelan, halus oleh malakul maut, sampai ketika ruh sudah berada di mulut orang yang beriman itu, maka malaikat langsung mengambilnya. Tapi malaikat maut itu tidak lantas kemudian memegang terus-terusan ruh yang sudah di tangannya, tapi ada malaikat-malaikat lain sebagai pembantu malaikat maut. Langsung pembantu-pembantu malaikat maut menyambar ruh itu, kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga, kemudian dibaluri dari hanut dari sorga,
Tiba-tiba ketika kemudian ruh ini sudah dikafankan, maka ruh ini keluar bau yang sangat harum, yang tidak pernah didapati baunya di atas permukaan bumi saking harumnya, kata Rasul. Qala, kemudian dikatakan, Nabi SAW bersabda melanjutkan hadisnya, fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadar ruhut tayyibu fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Maka kemudian malaikat itu pun membawa ruh itu naik ke langit, sehingga tidaklah mereka melewati sekawanan para malaikat yang ada di langit, melainkan mereka bertanya-tanya, ruh siapakah yang sangat wangi ini? Maka para malaikat yang membawa ruh itu mengatakan, ini ruhnya fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, dan mereka menyebut-nyebut dengan sebutan terbaik yang dipergunakan orang-orang itu ketika di dunia, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai malaikat-malaikat yang membawa ruh itu mengantar ruh ini ke langit pertama dunia. Kemudian fayastaftihunahu lahu, maka malaikat-malaikat yang berada di langit pertama mereka membukakan pintu-pintu langitnya. Fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama' allati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ati. Kemudian dia pun terus dibawa naik ke atas, sehingga ketika mereka sampai ke langit dunia, mereka meminta dibukakan dan langsung dibukakan. Selanjutnya setiap penjaga langit tersebut mengantarkan mereka hingga ke langit berikutnya, sampai akhirnya mampu melewati langit ketujuh. Subhanallah, bagaimana ruh ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga bisa diangkat sampai lapisan-lapisan langit yang 7 itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan ruhnya seorang mukmin, akan dinaikkan setinggi mungkin sesuai dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa sekelas Nabi Idris alaihi salam, Allah hanya angkat ke mana? Ke langit keempat. Nabi Isa hanya sampai di langit kedua. Itu semasa keduanya hidup, dan Isa masih hidup sampai sekarang, sementara Idris sudah meninggal. Dan itu pendapat yang kuat. Tapi ruhnya seorang mukmin, walaupun dia bukan seorang nabi, Allah muliakan sehingga mampu naik melintasi setiap lapisan-lapisan langit sampai ke langit ketujuh. Setelah kemudian sampai di langit ketujuh, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba mukmin tersebut, uktubu kitab abdi fi illiyin wa'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'idhuhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra.
Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah catatan hambaku ini di tempat yang paling tinggi di sorga, fil illiyin. Kembalikanlah ruhnya ke dalam bumi, karena dari bumi itulah aku ciptakan dia, dan kepada bumilah aku kembalikan dia, serta daripada bumi itulah kelak aku akan membangkitkan dia kedua kalinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kemudian catatannya diangkat sampai ke tempat yang paling tinggi di Iliyin. Kemudian rohnya seorang mukmin ini dikembalikan ke dalam jasadnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya akan dikembalikan ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, maka keduanya akan mendudukkan orang ini. Fayakulani lahu, dan keduanya akan menginterogasi orang ini. Kemudian keduanya mengatakan, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka orang yang beriman ini mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Fayakulani lahu, maka keduanya berkata lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka hamba yang saleh ini mengatakan, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, maka keduanya berkata lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, tahukah kamu siapa orang yang telah diutus Allah kepada kalian ini? Fayaqul, maka dia mengatakan, huwa Rasulullah, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, maka keduanya berkata lagi, wa ma ilmuka, apa pengetahuanmu? Fayaqul, dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran. Fa amantu bihi, aku pun beriman dengan Quran. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan Al-Quran. Fayunadi munadin minas sama, maka Allah mengutus orang pemanggil dari langit, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah jujur. Fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, hambaku telah benar, maka hamparkanlah hamparan dari sorga kepadanya, pakaikanlah untuknya pakaian dari sorga, bukakanlah baginya pintu menuju sorga. Subhanallah. Maka ketika betul-betul pintu sorga itu dibuka, fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basari. Apa kata Nabi SAW? Ketika betul-betul pintu sorga itu dibukakan kepadanya, maka datanglah kepadanya angin sepoi-sepoi dan bau harum sorga yang luar biasa. Kemudian kuburannya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Dan inilah permulaan nikmat kubur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyabi, tayyibur rihi. Tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan wajahnya, yang sangat bersih pakaiannya, yang sangat harum bau badannya. Fayaqul, maka dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Fayaqulahu, man anta? Fawajhukal wajhul yaji'u bil khair. Fayaqulu ana amaluka salih. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta tarji ila ahli wa mali. Lalu
Ketika datang laki-laki berwajah tampan, berpakaian indah dan wewangian yang luar biasa, laki-laki ini mengatakan kepadanya, bergembiralah dengan kabar yang akan menggembirakan kamu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Maka hamba soleh itu mengatakan, siapa kamu sebenarnya? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Lalu ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Lalu hamba ini mengatakan, wahai Tuhanku, segerakanlah kiamat, sehingga aku bisa kembali bersama keluarga dan harta-hartaku, katanya. Inilah gambaran dari hadis Bara bin Azib tentang kematian kita, Bu. Dan ini pasti kita akan alami. Tidak mungkin tidak. Kita akan melalui proses demi proses yang Nabi SAW sabdakan 14 abad yang silam, dan kita wajib membenarkan apapun yang dihabarkan Rasul, masuk di akal atau tidak masuk di akal. Kan ini perkara gaib yang harus kita imani. Jadi globalnya kata Nabi SAW, kalau saya, ibu atau siapapun meninggal dunia, maka saat-saat meninggal dunia itu datang rombongan malaikat, Bu. Satu malakul maut yang mencabut nyawa, yang lainnya itu disebut rusulul maut, penolong-penolong malaikat maut. Dan semua malaikat-malaikat rombongan kematian ini memiliki tugas masing-masing. Ada yang mempersiapkan kain kafan, ada yang mempersiapkan minyak wangi, ada yang menghembus-hembuskan kebaikan di telinganya, ada yang kemudian mendorong ruhnya dari jari jemari sehingga sampai di kerongkongan. Baru setelah itu tugas malaikat maut mencabutnya. Maka ketika kita dicabut nyawa kita dari mulut kita, Bu, maka pandangan kita akan mengikutinya. Lah baru saja ruh kita dicabut malakul maut, sekejap mata saja sudah beralih kepada malaikat yang lainnya. Kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga, kemudian dibaluri dari minyak wangi dari sorga, sehingga tidak ada semerbak harum minyak wangi terbaik di atas permukaan bumi, melainkan minyak wangi saat kematian kita, kalau kita seorang mukmin. Lah saat ruh kita sudah diletakkan di kain kafan dari sorga, sehingga harumnya membumbung sampai ke langit, dan setiap malaikat yang menciumnya bertanya, itu ruhnya siapa? Kemudian dikatakan ruhnya fulan ibn fulan, disebutkan dengan nama yang paling disukainya di dunia. Baru kemudian ruh itu diangkat, diketukkan langit pertama, kemudian dibukakan pintunya, naik lagi kedua, diketukkan pintu langit kedua, kemudian dibukakan pintunya, kemudian langit naik lagi ke langit ketiga, kemudian diketuk dan dibukakan pintunya sampai ke langit ketujuh. Kemudian diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, letakkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya di bumi, karena dari bumi kuciptakan ia, ke bumi pula aku kembalikan dia, dan kelak dari bumi pula aku bangkitkan dia, kata Allah. Maka kemudian Allah katakan, tapi catatannya letakkan di tempat tinggi di Iliyin, di sorga, tapi ruhnya kembalikan. Maka saat ruh itu berjumpa dengan jasadnya seperti kita ini kan kita ini tergabung ruh dan jasad nih. Seperti inilah kita berada di kuburan sendirian. Coba, Bu, ibu bisa bayangkan, seolah-olah ibu dikubur hidup-hidup, kemudian tak mati-mati dalam kuburan. Kira-kira perasaannya gimana tuh? Di saat menakutkan, tidak ada apapun, tiba-tiba dua malaikat Munkar dan Nakir datang dan bertanya, siapa Rabbmu? Karena dia seorang mukmin, dia bisa menjawab, Rabbku Allah. Apa agamamu? Islam agamaku. Tahukah kamu siapa orang yang diutus kepadamu? Dia mengatakan, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulmu. Bagaimana pengetahuanmu? Al-Quran. Aku beriman dengan Quran dan aku membenarkannya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyeru dari langit dan mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Karena hambaku telah benar, bukakan pintu sorga, hantarkan anginnya ke kuburannya, hantarkan pakaian-pakaian sorga ke kuburannya, hantarkan kenikmatan-kenikmatan sorga ke kuburannya.
Maka setelah kemudian kuburnya diluaskan dengan seluas mata memandang, kemudian juga berbagai macam kenikmatan surga sudah masuk ke dalam kuburannya, tiba-tiba datang orang tampan, datang orang cantik, kemudian penuh dengan kegagahan, sangat bersih, sangat wangi, sangat menyenangkan, pandai bicara, pandai menghibur. Tiba-tiba kemudian duduk ngobrol dengan hamba yang beriman dalam kubur itu, tanpa sadar rupanya kiamat sudah hampir dibangkitkan. Kemudian sebagai berterima kasihnya orang yang beriman kepada orang baik ini, dia pun bertanya, siapa kamu ini sebenarnya? Kamu baik sekali menemani aku di sini. Maka dia mengatakan, ana amaluka saleh, akulah amal solehmu. Jadi amal soleh kita akan menjelma manusia dan menemani kita dalam kuburan kita. Kemudian dia akan mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal solehmu, sayalah salatmu, puasamu, zakatmu, zikirmu, baca Quranmu, silaturahimmu, dan ibadah-ibadahmu yang lainnya. Maka kemudian hamba ini meninggalkan dia karena kiamat sudah dibangkitkan. Ini kalau yang mati orang yang beriman. Tapi kalau yang mati bukan orang yang beriman, tentu beda lagi kondisinya, Bu. Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirati. Sesungguhnya seorang hamba kafir jika menjelang berakhirnya kehidupan di dunia dan menuju kehidupan akhiratnya, nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh ma'ahum almasuhu fayajlisuna ma'ahu atau fayajlisuna minhu maddal basar. Maka turunlah rombongan para malaikat yang lainnya dengan wajah yang sangat hitam dan buruk dan menakutkan. Para malaikat itu membawa kain kumal, kain yang kasar sekali dari neraka. Maka para malaikat itu pun duduk di dekatnya dengan duduk sejarak pandangan matanya. Tsumma yaji'u malakul maut, datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'si, sehingga dia duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, maka malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sahati minallahi wa ghadabi. Maka malaikat maut membentak orang ini dan mengatakan, hei ruh yang buruk, keluar menuju kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Qala fatufarraq fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us safud minas sufil mablul fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ardi. Maka setelah kemudian malaikat maut membentaknya dan mengatakan, keluarlah jiwa yang buruk menuju kemarahan dan kemurkaan Allah, maka ruh itu pun bercerai-berai, terpisah satu dengan yang lainnya dalam jasadnya. Malaikat maut pun mencabut ruh itu bagaikan dicabutnya besi bengkok untuk membakar daging dari bulu domba yang basah. Kemudian segera diambil ruh itu oleh malaikat maut dan tidaklah ditinggalkan sekejap mata pun, sehingga diletakkan pada kain kasar dari neraka. Keluarlah aroma busuk bagaikan bangkai yang buruk yang pernah ditemukan di permukaan bumi, kata Nabi SAW. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhul khabith fayaqul fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusammi biha fid dunya hatta yuntaha biha ila sama'id dunya. Kemudian
Malaikat maut ketika mencabut nyawa ruh yang buruk ini, hanya sekejap mata saja diambil malaikat yang lainnya. Kemudian diletakkan di kain kafan yang kasar dari neraka, tiba-tiba memunculkan bau yang sangat busuk melambung ke langit. Kemudian malaikat-malaikat di langit terganggu dengan baunya dan mengatakan, ruhnya siapa ini, busuk buruk sekali. Maka dikatakan fulan ibn fulan dengan bahasa yang paling buruk yang pernah diucapkan di dunia. Maka malaikat pun kemudian berusaha untuk sampai ke langit dunia. Ketika sampai di langit dunia, fayustaftahu lahu fala yuftah lahu, dia berusaha meminta dibukakan tuh, tapi tidak dibukakan. Justru ketika itu Nabi SAW kemudian membacakan ayat la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, uktubu kitabahu fi sijin, letakkan catatannya di sijin. Di mana sijin? Fil ardi sufla, di kerendahan bumi yang paling rendah. Kemudian fatutrahu ruhuhu torhan, lemparkan ruhnya, tidak usah diantar, lemparkan saja dari langit. Kemudian Rasul membacakan ayat wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sakhik. Siapapun yang menyekutukan Allah, siapapun yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia terjatuh dari langit kemudian disambar oleh burung-burung atau diterbangkan tertiup angin ke tempat yang sangat jauh. Jadi ruhnya orang jahat, orang munafik, orang kafir tidak dihantarkan malaikat, tapi dijatuhkan dari ketinggian, naudzubillah. Ketika ruh itu terjatuh kemudian bersatu dengan jasadnya, maka dia merasa remak badannya, capek badannya, sakit badannya. Ketika itulah maka datanglah dua malaikat, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Maka dua malaikat Munkar Nakir datang dan mengatakan, siapa Rabbmu? Karena dia orang kafir, orang munafik, orang jahat, ahli maksiat. Qala, dia pun mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Dia pun mengatakan, la adri, aku pun tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, tahukah kamu siapa orang yang diutus kepadamu? Dia pun mengatakan, la adri, aku pun tidak tahu, aku pun tidak tahu. Ketika semua soalan dijawab dengan ketidaktahuan dia, maka Allah mengutus malaikat fayunadi munadin minas sama, agar berteriak, ang kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Fafrishu lahu minan nar, bukakan pintu neraka, arahkan ke kuburannya. Waftahu lahu baban ilan nar, arahkan pintunya menuju pintu-pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudayyak alaihi qabru hatta takhtalifa fihi adla'uhu wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyab muntinur rihi fayaqul abshir billati yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad fayaqulu man anta fawajhuka wajhu yaji'u bisyarr fayaqul ana amalukal khabith fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian ketika dikembalikan ruh ke dalam jasadnya, kemudian datanglah dua malaikat yang duduk di sampingnya dan berkata, siapa Rabbmu? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Apa agamamu? Dia mengatakan tidak tahu. Siapa nabimu? Dia mengatakan tidak tahu. Kemudian dikatakan, hambaku telah berdusta. Hamparkan untuknya permadani dari neraka, bukakan untuknya pintu menuju pintu-pintu neraka, sehingga dia merasakan hawa panasnya. Disempitkan kuburannya hingga tulang-tulang rusuknya berantakan. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah sangat buruk, berpakaian busuk, dan berkata, bergembiralah dengan hal-hal yang membuat sedih engkau selamanya.
Ini adalah hari burukmu yang sebelumnya telah dijanjikan Allah untukmu. Maka orang ini berkata, siapa engkau ini, wajahmu buruk, pakaian yang busuk, kau menakut-nakuti aku. Kemudian laki-laki ini berkata, aku amal burukmu, aku zinahmu, aku mencurimu, aku korupsimu, aku dustamu, aku gibahmu, akulah celaanmu, laknatmu, dan dosa-dosamu yang lainnya. Akulah amal burukmu. Maka orang ini langsung mengatakan, ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat, jangan engkau tegakkan hari kiamat, karena dia tahu bahwa setelah kiamat azab bagi dia jauh lebih buruk dibandingkan dalam kuburnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad dalam Qahfatu Jannah dalam kitab beliau. Dan hadis ini sebagai dasar tentang gambaran bagaimana kematian seorang mukmin dan gambaran bagaimana kematian orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa sampaikan dari hadis yang cukup panjang Bara bin Azib yang berbicara soal kondisi kematian, azab kubur, alam kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, dan peristiwa-peristiwa dalam kuburan. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.